Setelah G30 SPKI kalah, Brigjen Soepardjo duduk lemas di lantai seperti anak kecil. Begitulah yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ketika gerakan 30 September sudah di ujung tanduk, karena gagal mengantongi restu dari Presiden Soekarno dan juga adanya aksi balasan dari Angkatan Darat yang dimotori Pangkostrat saat itu Maijen Soeharto. Menurut Hendro Subroto dalam buku, Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia yang disusunnya. Pada akhirnya sejarah mencatat PKI tidak mampu memenangkan revolusi yang telah digariskan berjalan sendiri. Sehingga PKI harus cepat merangkul Bung Karno untuk bersama-sama menghancurkan kekuatan lawan. Begitulah yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 sore hari. Seperti diketahui, kepergian Brigjen Soepardjo dari Istana Merdeka ke Halim pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pagi hari atau beberapa jam setelah dilakukannya penculikan para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat, adalah untuk meminta bantuan dukungan Presiden Soekarno terhadap gerakan yang telah dilancarkannya. Ternyata, Presiden Soekarno tak ada di Istana Negara. Sampai akhirnya, Brigjen Soepardjo bisa bertemu dengan Presiden Soekarno di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Namun ketika Brigjen Soepardjo menghadap Presiden Soekarno di Halim, pemimpin besar revolusi menolak memberikan dukungan terhadap G30 SPKI. Menurut Hendro Subroto dalam bukunya, Brigjen Soepardjo hanya mampu menjadi kurir, tetapi ia tidak mampu melaksanakan tugas yang dibebankan oleh DN Aidit sebagai pimpinan tertinggi G30 SPKI. Jenderal Bintang 1 TNI AD ini gagal memaksa Presiden Soekarno untuk merestui tindakan G30 SPKI yang seolah-olah merupakan tindakan sekelompok anggota Angkatan Darat yang tidak puas terhadap pimpinannya. Selain itu, Brigjen Soepardjo juga gagal memaksa Presiden Soekarno untuk merestui pembentukan Dewan Revolusi serta seluruh keputusan yang telah ditetapkannya. Selain itu, Brigjen Soepardjo juga gagal memaksa Presiden Soekarno mengambil keputusan politik yang akan membawa PKI ke dalam kekuasaan yang lebih tinggi. Bahkan Presiden Soekarno memerintahkan kepada Brigjen Soepardjo agar menghentikan gerakannya. Kekalahan G30S berawal di Halim tanggal 1 Oktober menjelang pukul 11.00. Ketika Presiden Soekarno menolak memberikan dukungan terhadap G30 SPKI yang disampaikan oleh Brigjen Soepardjo. Dengan demikian, perlawanan terhadap G30 SPKI relatif tinggal berupa pengejaran dan penangkapan. Menurut Hendro Subroto, setelah kegagalan G30 SPKI sudah dapat dipastikan, maka pada tanggal 1 Oktober petang hari, sang jenderal sudah merasa bahwa nasibnya bakal suram. Dengan wajah lesu dan lemas, Brigjen Soepardjo duduk di ubin di salah satu ruangan kediaman Komodor Susanto yang ada di Komplek Pangkalan Halim. Brigjen Soepardjo duduk lemas sambil merenung. Menurut Hendro Subroto dalam bukunya, ketika itu, Kolonel Udara Wisnu Jayengminardo, Komandan Pangkalan Udara Halim yang telah mengenalnya berdiri di dekat Brigjen Soepardjo. Dalam nada putus asa, Brigjen Soepardjo berkata kepada Kolonel Wisnu, "Kita sudah kalah." Wajah Brigjen Soepardjo benar-benar keruh, lemas dan lesu. Mimpi kemenangan yang sudah dibayangkan langsung hilang saat itu. Tidak ada lagi kalimat gagah yang terlontar dari mulutnya. Tak ada lagi sorot mata tajam penuh gelora revolusi. Yang ada, hanya kekalutan dan ketakutan. Masih menurut Hendro Subroto dalam buku yang disusunnya. Hampir 29 tahun kemudian, Marsekal Pertama TNI Purnawirawan Agustinus Andoko, mantan Deputi Panglima Angkatan Udara Bidang Logistik, bertanya kepada Marsekal Muda TNI Purnawirawan Wisnu Jayengminardo. Kata Brigjen Soepardjo, "Kita sudah kalah. Apakah itu juga termasuk Pak Wisnu?" tanya Marsekal Pertama TNI Purnawirawan Agustinus Andoko. Ditanya seperti itu, Marsekal Muda TNI Purnawirawan Wisnu Jayengminardo menjawab, "Dulu siapa bilang, kami? Sampai sekarang pun siapa menyebut kami? Nggak ada. Saya atau kita, toh." Nasib Soepardjo sendiri memang benar-benar suram, bahkan tragis, seperti dikutip dari buku, Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan.
Setelah sempat melarikan diri usai pemberontakan G30S ditumpas, Brigjen Suparjo akhirnya bisa diringkus tim Kalong yang terdiri dari anggota RPKAD. Brigjen Suparjo ditangkap tim Kalong pimpinan Kapten Suroso pada pukul 5:30 pagi tanggal 12 Januari tahun 1967 bertepatan dengan hari Lebaran. Pada tanggal 12 Januari tahun 1967 jam 5:30 waktu Indonesia bagian Barat, ex-Brigjen Suparjo bersama anggota Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, CCPKI, Anwar Sanusi berhasil ditangkap tanpa perlawanan dalam suatu penggerebekan oleh Satgas Operasi Kalong yang dikoordinasikan oleh semua unsur intel angkatan bersenjata. Mereka tertangkap di rumah seorang sersan udara di Pangkalan Halim, tulis Kuncoro Hadi dalam buku yang disusunnya. Kuncoro Hadi dalam bukunya juga mengungkapkan, pada tanggal 16 Januari tahun 1967. Harian Kompas memberitakan pernyataan Panglima Komando Wilayah Udara 5 Komodor Udara Saleh Basarah yang menyatakan bahwa bukan Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, yang memberi perlindungan pada Suparjo dan Anwar Sanusi tetapi oknum perorangan. Karena itu Saleh meminta perhatian masyarakat bahwa kesalahan itu milik perorangan bukan AURI. Lalu pada tanggal 17 Januari tahun 1967, Harian Kompas juga memberitakan tentang keberhasilan Operasi Kalong. Selama dilaksanakan di Jakarta Raya, operasi yang dilaksanakan oleh Kesatuan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, yang bertujuan untuk menangkap sisa-sisa G30S PKI, telah berhasil menangkap beberapa tokoh, seperti Naibaho dan Samosir yang merupakan pimpinan Harian Rakyat, Harjono Ketua Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI, Suyono Pradikdo dan Sudisman anggota Komite Sentral PKI, Sukadi pemimpin Komite Daerah Besar, CDB, PKI Jakarta serta ex-Brigjen Suparjo dan Anwar Sanusi. Kemudian pada tanggal 19 Januari tahun 1967 dilakukan pemeriksaan terhadap ex-Brigjen Suparjo. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim intelijen Angkatan Darat di Rumah Tahanan Militer, RTM. Setelah itu, sidang pertama dan kedua Mahkamah Militer Luar Biasa atas ex-Brigjen Suparjo digelar di Gedung Bappenas. Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam bukunya juga mencatat bahwa pada sidang kedua terkait dengan G30S, ex-Brigjen Suparjo memberikan argumennya sebagai seorang tentara. Kata Suparjo, semestinya pada tanggal 1 Oktober, pasukan G30S menyerang markas Kostrad pada siang atau sore hari atau membom Kostrad. Suparjo mengaku jika dirinya memang mendesak adanya serangan udara terhadap markas Kostrad. Dia sangat yakin G30S akan dapat menundukkan Nasution dan Soeharto jika serangan dilancarkan sebelum mereka sempat mengonsolidasikan kekuatan pada petang tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kemudian pada tanggal 24 Februari tahun 1967 sidang ketiga Mahkamah Militer Luar Biasa ex-Brigjen Suparjo kembali digelar. Dalam sidang ini Suparjo mengakui terlibat dalam G30S karena hubungannya dengan Syam Kamaruzaman. Suparjo juga menjelaskan bahwa dia dan para perwira militer lain berpikir tentang bagaimana caranya melawan jenderal-jenderal yang anti-Soekarno. Dalam buku yang disusunnya, Kuncoro Hadi juga menulis bahwa pada tanggal 26 Februari tahun 1967 kembali digelar sidang kelima Mahkamah Militer Luar Biasa ex-Brigjen Suparjo. Dalam sidang ini juga mantan Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani jadi saksi. Dalam kesaksiannya, Omar Dhani menyatakan bahwa ia mengetahui hari pelaksanaan G30S dari Suparjo. Sementara pada sidang ke-6 Suparjo dihadirkan saksi Sujono. Dalam sidang, Sujono menerangkan dengan jelas bahwa benar Suparjo yang bertindak sebagai pemimpin delegasi G30S ke Istana pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 untuk menghadap dan meminta dukungan Presiden Soekarno. Pada bulan Februari tahun 1967 kembali digelar sidang Mahkamah Militer Luar Biasa ex-Brigjen Suparjo. Dalam sidang kali ini Suyono Pradikdo alias Sastro Prawiro diajukan sebagai salah seorang saksi. Dalam kesaksiannya Suyono mengungkapkan bahwa gerakan 30 September memang dicetuskan oleh PKI. Suyono menarik kesimpulan seperti itu berdasarkan kata-kata yang pernah didengar dari Syam Kamaruzaman sebelum G30S. Bahwa akan ada gerakan dari perwira-perwira yang berpikiran maju melawan Angkatan Darat dan juga kata-kata yang pernah didengarnya dari Jaswadi sebelum G30S. Bahwa DN Aidit pernah menyatakan daripada didahului lebih baik mendahului. Hal inilah yang makin memperkuat kesimpulannya.
Dalam kesaksiannya Suyono juga telah membongkar identitas Syam dan Pono. Suyono sebagai anggota Biro Khusus ini mengetahui bahwa Syam menjabat sebagai ketua Biro Khusus. Sedang wakil ketuanya adalah Pono yang sebenarnya bernama Waluyo. Menurut Suyono, tugas dari Biro Khusus adalah membina dan menarik simpatisan-simpatisan PKI di kalangan angkatan bersenjata. Sementara pada sidang ke-11 ex-Brigjen Suparjo yang digelar pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Suyono yang kembali dihadirkan sebagai saksi dalam kesaksiannya tentang G30S mengatakan jika ia menjadi penghubung antara Suparjo dengan anggota Biro Khusus PKI. Kemudian pada sidang ke-13 Mahkamah Militer Luar Biasa ex-Brigjen Suparjo, Auditor Letkol CKH Subari setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa menyatakan bahwa ex-Brigjen Suparjo menjadi tokoh utama G30S dan mencoba melakukan penggulingan kekuasaan. Auditor pun menuntut ex-Brigjen Suparjo dengan hukuman mati. Kemudian pada sidang ke-15 yang digelar pada petang hari, Auditor penuntut Subari tetap pada pendiriannya dengan tuntutan hukuman mati bagi ex-Brigjen Suparjo. Sampai akhirnya eksekusi mati terhadap ex-Brigjen Suparjo pun dilakukan. Menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan, ex-Brigjen Suparjo dieksekusi mati pada tanggal 18 Maret tahun 1967. Mantan Jenderal Bintang 1 ini dieksekusi mati di Cimahi, Jawa Barat, ketika eksekusi Suparjo berpakaian serba putih karena permintaannya untuk memakai pakaian seragam militer ditolak. Sidang vonisnya sendiri terjadi 9 hari sebelumnya.